Bosan jadi petani karena penghasilan 4 bulan sekali, bapak ini memilih usaha kuliner unik dan dalam waktu singkat omset sehari 1 juta. Tapi bagaimana bisa usaha sederhana ini menghasilkan keuntungan besar? Apa rahasianya? Ikuti terus perjalanan inspiratif ini dari titik terendah menuju kesuksesan yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe karena setiap langkah yang kalian ambil bisa jadi langkah menuju kesuksesan. Semoga rezekinya lancar, kesehatan selalu terjaga, dan segala urusan dimudahkan. Siapkan diri kalian karena cerita ini akan membuka mata tentang peluang yang ada di depan mata. Persiapan awal usaha kuliner unik. Mungkin bagi banyak orang, memilih untuk berhenti menjadi petani dan membuka usaha kuliner bisa terdengar seperti keputusan yang berisiko. Apalagi kalau penghasilan dari bertani hanya datang setiap 4 bulan sekali. Tapi itulah yang terjadi pada seorang bapak yang memutuskan untuk memulai usaha kuliner unik. Dari kebun ke dapur, dari lahan pertanian yang luas, kini ia beralih ke bisnis yang menjanjikan. Semua berawal dari satu pertanyaan. Bisakah usaha kuliner ini mendatangkan keuntungan lebih besar daripada bertani? Di awal perjalanan, ia mulai merencanakan dengan teliti. Produk kuliner yang akan dijual sudah terbayang jelas di benaknya. Bukan sembarang makanan, melainkan es viral yang sedang tren. Kenapa es? Karena ia tahu es adalah makanan yang cocok untuk semua kalangan. Cocok dinikmati kapan saja, dan tentunya dengan harga terjangkau. Namun, bukan sekedar es biasa. Bapak ini ingin menghadirkan es yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga unik dan bisa menarik perhatian. Dengan ide yang sederhana namun penuh kreativitas, ia memutuskan untuk membuat es dengan variasi rasa buah segar yang tidak hanya enak, tapi juga menarik secara visual. Rasa yang lezat ditambah warna yang mencolok, semua disajikan dalam wadah gelas unik yang memberikan kesan estetik dan berbeda. Es yang akan dijual bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman. Tentu saja seperti usaha lainnya, ada persiapan awal yang harus dilakukan. Pertama-tama, ia mencari tahu bahan baku apa saja yang dibutuhkan. Tidak cukup hanya dengan membeli es batu dan sirup. Ia perlu bahan-bahan yang fresh dan berkualitas. Ia harus memastikan buah yang digunakan benar-benar segar agar rasa esnya juga maksimal. Sumber bahan baku utama yang pertama adalah air mineral untuk pembuatan es batu. Lalu, ia membutuhkan gula alami dan sirup warna-warni yang segar. Untuk menambah rasa, ia memilih bahan-bahan seperti buah-buahan segar seperti melon, jeruk, dan stroberi. Semua bahan ini harus dipastikan selalu dalam kondisi terbaik agar kualitas es tetap terjaga. Tapi tidak hanya bahan, peralatan untuk memproses dan menyajikan juga sangat penting. Ia memutuskan untuk membeli mesin pembuat es batu yang harganya sekitar 2 juta rupiah. Selanjutnya, blender dan alat pencampur bahan yang harganya sekitar 1,5 juta rupiah juga menjadi bagian penting dalam proses. Terakhir, ia membeli peralatan penyajian seperti gelas plastik, sedotan, dan tutup es yang menarik, dengan total biaya sekitar 1 juta rupiah. Total modal awal untuk peralatan dan bahan baku mencapai 4,5 juta rupiah. Namun, persiapan tidak hanya sampai di situ. Ada satu hal lagi yang perlu dipersiapkan, yaitu tempat usaha. Tempat ini harus memiliki lokasi strategis, seperti di sekitar pusat keramaian atau kampus yang sering dilalui banyak orang. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, akhirnya ia memilih untuk menyewa sebuah tempat di pasar tradisional yang ramai dikunjungi. Biaya sewa lokasi per bulan sekitar 3 juta rupiah. Semua sudah siap, modal terkumpul, peralatan lengkap, dan lokasi sudah disiapkan. Tapi, ada satu hal lagi yang harus dipikirkan dengan matang, pemasaran. Bagaimana cara agar orang-orang tahu tentang usaha kuliner ini? Bagaimana bisa membuat orang tertarik untuk membeli es unik ini? Semua jawaban itu akan ditemukan dalam langkah selanjutnya.
Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu modal awal dan pengeluaran yang diperlukan untuk memulai usaha ini. Modal awal dan pengeluaran. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, mari kita rincikan modal yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha kuliner ini. Sebagai gambaran, berikut adalah rincian modal awal yang dibutuhkan. Mesin pembuat es batu, Rp2.000.000. Blender dan alat pencampur bahan, Rp1.500.000. Peralatan penyajian, gelas, sedotan, tutup es, dan lain-lain, Rp1.000.000. Sewa lokasi per bulan, Rp3.000.000. Bahan baku awal, air mineral, gula alami, sirup, buah-buahan, dan lain-lain, Rp1.500.000. Total modal awal, Rp9 juta. Namun tentu saja, usaha ini tidak berhenti pada modal awal. Ada biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Bahan baku seperti air, gula, sirup, dan buah-buahan segar akan terus dibeli setiap bulan. Biaya bahan baku untuk setiap bulan diperkirakan sekitar Rp1,5 juta. Selain itu, ada juga biaya untuk gaji karyawan. Ia memutuskan untuk mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantu operasional. Gaji karyawan adalah Rp1,5 juta per orang per bulan, jadi total gaji karyawan per bulan adalah Rp3 juta. Tidak ketinggalan biaya untuk promosi dan pemasaran yang akan dikeluarkan setiap bulan. Agar orang-orang tahu tentang es viral ini, ia merencanakan untuk beriklan di media sosial dan memberi promo-promo menarik. Anggaran pemasaran per bulan diperkirakan sebesar Rp1 juta. Dengan rincian tersebut, berikut ini adalah total pengeluaran bulanan untuk usaha ini. Bahan baku bulanan, Rp1,5 juta. Gaji karyawan, Rp3 juta. Sewa lokasi, Rp3 juta. Dan pemasaran bulanan, Rp1 juta. Total pengeluaran bulanan adalah Rp8,5 juta. Bagaimana dengan omset yang diperoleh dari usaha ini? Bisakah ia mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutup pengeluaran dan mendapatkan profit? Inilah yang akan terungkap pada bab berikutnya. Lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengetahui hasil akhir dan keuntungan yang diperoleh dari usaha kuliner ini. Penghasilan dan keuntungan usaha kuliner unik. Setelah modal dan pengeluaran ditentukan, kini saatnya untuk melihat bagaimana hasil akhirnya. Apakah keputusan untuk meninggalkan dunia pertanian dan memilih usaha kuliner ini membuahkan hasil yang sebanding? Usaha kuliner ini sudah berjalan selama beberapa minggu, dan ternyata omset yang didapatkan jauh melampaui ekspektasi. Setiap harinya, ia menjual ratusan gelas es, dan omset per hari diperkirakan bisa mencapai Rp1 juta. Bagaimana bisa demikian? Semua berawal dari strategi pemasaran yang tepat dan produk yang unik serta menarik. Keunikan es yang dijual adalah kombinasi antara rasa yang lezat dan penampilan yang menarik. Sirup warna-warni yang menyegarkan dan buah-buahan segar memberikan kesan visual yang menggoda. Apalagi, es ini tidak hanya dinikmati untuk menyegarkan, tapi juga menjadi spot foto yang Instagramable. Banyak pelanggan yang datang tidak hanya untuk merasakan kesegarannya, tetapi juga untuk mengambil foto dengan es unik ini. Tidak hanya itu, ia juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan es viral ini. Setiap pembeli yang datang diajak untuk berfoto dan membagikan pengalaman mereka di Instagram atau TikTok dengan menggunakan hashtag khusus yang sudah dipersiapkan. Hal ini ternyata terbukti sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pembeli. Setiap kali ada yang memposting foto dengan es, itu artinya lebih banyak orang yang tahu tentang usaha ini dan tertarik untuk mencobanya. Namun tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, seperti musim hujan yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Namun, meskipun begitu, pelanggan tetap datang berkat kesetiaan mereka pada kualitas dan keunikannya. Bahkan, saat hari-hari sepi, ia tetap berusaha menarik pelanggan dengan menawarkan promo-promo menarik. Dengan omset yang terus meningkat, mari kita hitung berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dalam sebulan. Perhitungan omset bulanan. Omset per hari
1 juta rupiah. Omset per bulan 30 hari 30 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan total pengeluaran bulanan yang sudah dihitung sebelumnya, kita dapat melihat bahwa keuntungan bersih yang bisa didapatkan cukup menggiurkan. Berikut perhitungannya. Total pengeluaran bulanan Rp8.500.000. Total omset bulanan Rp30 juta. Maka keuntungan bersih per bulan adalah Rp30 juta dikurangi Rp8.500.000 sama dengan Rp21.500.000. Dengan keuntungan bersih sekitar Rp21,5 juta per bulan, usaha kuliner ini ternyata memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha pertanian yang sebelumnya ia jalani. Bahkan, keuntungan ini bisa jauh lebih besar lagi jika usaha ini berkembang dan memiliki cabang di berbagai tempat. Tidak hanya dari penjualan es, ia juga mendapatkan keuntungan dari branding yang terus berkembang. Banyak yang mulai mengenal merek ini, dan beberapa pemilik kafe atau restoran juga tertarik untuk menjual es viral ini di tempat mereka. Selain itu, bisnis ini juga mulai membuka peluang untuk bekerja sama dengan pemasok buah-buahan dan distributor bahan baku yang semakin menambah potensi keuntungan. Jadi, keputusan untuk memulai usaha kuliner unik ini terbukti benar-benar menguntungkan. Dari usaha yang awalnya tampak sederhana, kini ia merasakan hasil yang luar biasa. Dengan omset yang terus meningkat, usaha kuliner ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membuka peluang untuk ekspansi dan membangun brand yang lebih besar. Namun bagaimana jika ada tantangan baru yang muncul? Apa langkah selanjutnya yang harus diambil agar usaha ini tetap bertahan dan berkembang? Semua itu akan terungkap pada bab selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang tantangan yang harus dihadapi dan bagaimana ia merencanakan untuk memperluas usaha ini. Tantangan dan strategi pengembangan usaha. Setelah omset yang menjanjikan dan keuntungan yang terus meningkat, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Setiap usaha pasti memiliki tantangan yang harus dihadapi, dan usaha kuliner ini juga tidak terkecuali. Meski sukses di awal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar usaha ini bisa terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah persaingan. Dengan banyaknya usaha kuliner yang bermunculan, tentu saja pesaing akan semakin banyak. Es yang dulunya menjadi sesuatu yang unik, kini mulai diikuti oleh usaha-usaha lain dengan konsep yang serupa. Namun, ini tidak membuat Bapak ini mundur. Justru, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk lebih berkembang. Ia mulai melakukan inovasi produk untuk menjaga agar usaha kulinernya tetap menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah dengan menambah variasi rasa es yang lebih beragam. Tidak hanya buah segar, ia menambahkan rasa baru seperti coklat, matcha, dan kopi yang semakin memperkaya pilihan bagi pelanggan. Hal ini membuat orang-orang semakin penasaran dan ingin mencoba semua rasa yang ditawarkan. Selain itu, untuk menanggapi musim hujan, ia juga memutuskan untuk mengembangkan menu minuman hangat seperti kopi kekinian dan coklat panas yang cocok untuk musim hujan. Dengan tambahan menu baru ini, ia bisa menarik pelanggan yang tetap ingin datang meski cuaca tidak mendukung. Tantangan lainnya adalah kelangkaan bahan baku. Buah-buahan segar yang digunakan harus dipastikan selalu dalam kondisi terbaik, tetapi terkadang pasokan buah-buahan bisa terbatas. Untuk mengatasi hal ini, ia mulai mencari pemasok lokal yang dapat menyediakan bahan baku dengan kualitas terjaga dan harga yang lebih bersaing. Dengan begitu, ia bisa mengontrol kualitas dan memastikan ketersediaan bahan baku tanpa harus khawatir tentang kelangkaan. Dalam menghadapi tantangan persaingan dan ketersediaan bahan baku, strategi yang diambil oleh Bapak ini adalah diversifikasi produk dan memperkuat relasi dengan pemasok. Dengan diversifikasi, ia bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dengan berbagai pilihan produk yang menarik. Sedangkan, dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok, ia bisa memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Namun, tantangan terbesar yang ia hadapi adalah mengelola usaha yang berkembang pesat. Dengan omset yang terus meningkat,
ia mulai merasa kesulitan untuk mengelola semua aspek usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menambah tenaga kerja dan membentuk tim yang dapat membantu mengelola operasional sehari-hari. Dengan tim yang solid, ia bisa fokus pada strategi pengembangan dan inovasi produk, sementara tim lainnya menangani aspek-aspek operasional. Tantangan besar lainnya adalah bagaimana mengelola keuangan usaha. Sebagai usaha yang masih berkembang, penting untuk memonitor arus kas dan memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Ia mulai menggunakan sistem pembukuan yang lebih terstruktur dan membuat proyeksi keuangan bulanan untuk memastikan pengelolaan uang yang lebih baik. Dengan cara ini, ia bisa menghindari kebocoran keuangan dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Setelah berhasil melewati beberapa tantangan ini, Bapak ini memutuskan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa cabang baru di lokasi-lokasi strategis lainnya. Cabang pertama dibuka di pusat perbelanjaan yang ramai, sementara cabang kedua dibuka di dekat kampus untuk menjangkau pasar yang lebih mudah. Dengan ekspansi ini, ia berharap usaha kuliner ini bisa semakin dikenal oleh banyak orang dan semakin berkembang. Kini setelah menghadapi berbagai tantangan, usaha kuliner ini telah menjadi salah satu usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memiliki brand awareness yang tinggi. Bapak ini kini tidak hanya menjalankan usaha kuliner, tetapi juga memiliki merek yang diakui dan dicintai oleh banyak orang. Kedepan, ia berharap dapat terus mengembangkan usahanya lebih jauh, mungkin bahkan hingga ke pasar internasional. Dengan inovasi produk, manajemen yang lebih baik, dan strategi pemasaran yang efektif, ia yakin usaha kuliner ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Tantangan sudah dihadapi, tetapi perjalanan ini tentu belum selesai. Apa langkah berikutnya? Bagaimana strategi yang akan ia lakukan untuk memastikan usaha ini tetap bertahan dan berkembang? Itu semua akan terungkap di bab selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang rencana ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang usaha kuliner ini. Rencana ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang. Setelah melewati berbagai tantangan dan meraih keberhasilan yang luar biasa, Bapak ini kini berada pada titik penting dalam perjalanan usahanya. Dengan cabang yang mulai berkembang dan brand yang semakin dikenal, ia tidak ingin berhenti begitu saja. Ia mulai memikirkan langkah besar berikutnya, ekspansi ke pasar yang lebih luas. Rencana ekspansi ini bukan hanya sekadar membuka cabang baru, tetapi juga memperkenalkan konsep baru yang bisa membawa usahanya ke level berikutnya. Salah satu ide yang terlintas adalah membuat sebuah franchise. Dengan sistem franchise, usaha kuliner ini bisa diperkenalkan ke lebih banyak tempat tanpa harus langsung mengelola semuanya. Melalui franchise, ia bisa memberikan peluang kepada orang lain untuk membuka cabang dengan brand yang sudah dikenal sambil tetap mendapatkan royalti dari hasil penjualan. Namun tentu saja, untuk menjalankan franchise ini banyak persiapan yang perlu dilakukan. Ia harus memastikan bahwa standar kualitas produk tetap terjaga di semua cabang, dari rasa hingga penyajian. Selain itu, pelatihan untuk franchisee juga menjadi hal yang penting agar setiap cabang yang dibuka bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi dan misi usaha. Di sisi lain, Bapak ini juga menyadari pentingnya untuk tetap berinovasi. Dunia kuliner yang selalu berubah menuntut usaha untuk selalu mengikuti tren dan mencari ide-ide baru. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengembangkan menu musiman yang selalu segar dan mengikuti tren terkini, seperti es dengan topping unik, atau bahkan es dengan rasa yang lebih eksperimental. Dengan cara ini, pelanggan tidak hanya akan datang untuk rasa yang sudah ada, tetapi juga untuk mencoba produk-produk baru yang selalu menarik perhatian. Namun, pertumbuhan usaha tidak hanya soal membuka cabang baru atau menambah variasi produk. Manajemen internal juga perlu diperhatikan dengan serius. Dengan jumlah cabang yang semakin bertambah, pengelolaan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mulai mengembangkan sistem manajemen yang lebih terstruktur dengan menggunakan teknologi untuk memantau penjualan, stok bahan baku, dan laporan keuangan secara real-time. Teknologi ini akan memudahkan pengelolaan dan memastikan semua cabang berjalan dengan efisien dan tanpa hambatan. Dengan rencana ekspansi yang matang dan inovasi berkelanjutan, ia yakin usaha kuliner ini akan terus berkembang.
Kini, usaha yang dulu hanya dimulai dengan modal 9 juta rupiah dan sebuah ide sederhana telah berkembang menjadi usaha yang menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulan. Lebih dari sekadar usaha kuliner, ini sudah menjadi sebuah brand yang menginspirasi banyak orang untuk berani memulai usaha mereka sendiri. Dan perjalanan ini belum berakhir. Meskipun sudah banyak yang dicapai, masih ada banyak tantangan dan kesempatan yang menunggu di depan. Dengan tekad yang kuat dan komitmen untuk terus berkembang, usaha kuliner ini akan terus menjadi cerita sukses yang membuktikan bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah perubahan besar yang berawal dari keberanian dan inovasi. Dengan ini, perjalanan usaha kuliner ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti setiap langkah dan tantangan yang dihadapi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui kerja keras, inovasi, dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi semangat bagi siapa saja yang sedang memulai usaha mereka sendiri. Terima kasih telah menyimak konten ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk memulai usaha yang sukses. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, beri like jika kalian suka, dan subscribe untuk terus mendapatkan update konten menarik lainnya. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Sampai jumpa di video berikutnya.